selanjutnya kita upgrade ilmu ya, sharing-sharing lagi di mana letak kesalahannya sehingga sampai saat ini tuh kita belum bisa mendapatkan hasil. Nah, jadi gitu. Jadi jangan ngeluh, jangan protes, tapi nikmatin proses Bapak Ibu. Kayak gitu. Karena semua yang udah di titik sekarang itu awalnya ngerasain apa yang Bapak Ibu rasain. Jadi kita-kita ini tuh udah ngelewatin yang namanya penolakan, hinaan, cacian, makian itu udah dilewatin. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang baru bergabung itu lewatin dulu, ya kan? Jangan nyerah, jangan muter balik. Kalau muter balik ya nggak akan nyampe nanti ke tujuan. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu bergabung, harus tentukan dulu tujuannya. Tujuannya mau apa nih? Ya, Bapak Ibu gabung di usaha ini, di Brilian. Sekarang saya mau lihat atau Bapak Ibu bisa tulis kolom komentar ya. Tujuan daftar di PTBS atau Brilian bersama komunitas syarat itu apa tujuannya? Boleh sambil tulis di kolom komentar ya. Supaya saya tahu nih. Dan enak akan jelasin ke depannya Bapak Ibu ya. Coba di sini ada berapa peserta nih? Lihat ya. Ada 21.000 peserta nih. Oh, ini keren nih. Coba tujuan Bapak Ibu daftar PTBS itu apa nih? Tujuannya mau apa gitu? Mungkin tertarik karena mentornya cakep mungkin ya, atau manis jadi enak dilihat. Asik. Atau ada alasan lain, boleh Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada sesuatu, pengen ngedeketin sponsornya atau calon mitranya. Atau mitra-mitranya. Boleh tulis kolom komentar ya. Sambil saya seruput ini dulu Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada tujuannya Bapak Ibu, nanti ngambang gitu aja, ya. Nggak tahu arahnya mau kemana. Maka dari itu saya tanya dulu tujuan Bapak Ibu berbisnis di komunitas Sarah itu apa dulu nih? Masa yang jawab baru satu orang? Ingin berbisnis biar sukses bisa punya penghasilan. Ayo, mana lagi nih? Biar ada interaksi dulu. Jangan-jangan nggak ada komentar, jangan-jangan pada tidur semua nih. Baru mulai nih. Baru mukodima nih saya nih. Bisa sukses di hari tua. Ingin mewujudkan impian. Nah, impiannya itu apa? Banyak. Impiannya pengen bangun rumah, beli rumah, punya mobil, berangkat umroh, haji furoda. Jadi yang spesifik Bapak Ibu supaya dicatat sama malaikat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus jelas tujuannya. Ya. Berkata kita misalkan naik kendaraan, naik taksi lah. Ditanya nih tujuannya mau kemana Pak atau Bu? Nggak tahu, saya juga bingung. Intinya saya naik dulu aja lah. Nah, si supir taksi bingung. Ya kan? Maka dari itu, kalau kita tahu tujuan, misalkan saya mau ke Jakarta, saya mau ke Surabaya. Nah, itu kan jelas tujuannya. Lebih spesifik lagi, Jakartanya Jakarta Timur atau Jakarta Barat, itu lebih spesifik lagi. Jadi, supaya terarah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, mengubah kehidupan, lunas hutang. Tujuan lunas hutang pengen tambah pemasukan. Pengen umroh, amin. Ya, jadi kita sama-sama saling doakan Bapak Ibu ya. Saya bacakan sekaligus kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan dengan tulisan yang Bapak Ibu ketik di kolom komentar ya, Allah ijabah dan Allah kabul dan dicatat malaikat. Amin ya rabbal alamin. Mau hidup lebih baik lagi, bisa sekolahkan anak-anak, amin. Pengen bahas waktu, apalagi nih? Dan bebas finansial, amin. Ingin mempunyai penghasilan sendiri dan membagian keluarga, amin. Mau naik haji, wah ini mantep nih kalau udah spesifik kayak gini nih. Mau naik haji, amin. Cuma lebih spesifik lagi, kita tulis tahunnya. Mau naik haji tahun 2026. Bulan apa misalkan, bulan Juni. Tanggal berapa, wah itu lebih keren lagi. Tinggal kuatin doanya nanti di sepertiga malam. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau punya impian tuh jangan nanggung. Harus lebih spesifik ya, kita curhat sama Allah, sang pemilik kekuasaan. Gitu Bapak Ibu ya. Ingin berhasil supaya bisa mewujudkan bangun rumah, ingin umroh bareng keluarga, bisa kuliahkan anak, amin. Ingin mitra saya jadi jenderal, amin. Ingin mobil, rumah, umroh, haji, bantu banyak, amin. Ya amin. Ingin masuk hutang, umroh, pengen renovasi rumah, pengen umroh orang tua, keluarga, ingin beli tanah yang di seberang, rumah kepingin. Woi, keren ya, udah ada niat berarti ya. Bangun masjid supaya jadi amal jariah, kepengen punya garasi mobil buat keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Ingin uang 3,2 miliar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Nah, jadi kalau impian udah seperti ini kan
jelas tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kalau impian udah ketemu, udah ada, maksudnya bukan udah ketemu ya. Kalau udah ada, kita berani bermimpi, lalu cari kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke sana. Ya, gambarannya kayak gini, dulu saya kerja ya. Ini kita cerita dulu ya, karena kan ini saya cuma sendiri ya, pemateri. Jadi pada kata dulu saya kerja, ya kan, ingin punya kendaraan, mobil atau rumah. Ya, hitung tuh Bapak Ibu, ya dikalkulasiin penghasilan sekian. Kira-kira mau beli rumah harga 500 juta butuh waktu berapa lama? Wah, di hitungan saya itu nggak masuk. Kalau hanya ngandelin dari gaji kerja saya waktu itu, ya. Tahu sendiri lah ya, dulu kan saya melatar belakang kurir JNE. Bukan nggak mensyukuri nikmat ya, cuman kalau kita mau mewujudkan impian harus kendaraannya tuh harus tepat dan cepat, ya kan? Seperti itu. Jadi dari situlah saya mulai berpikir untuk menjalankan suatu bisnis. Dan di mana waktu itu saya ketemu bisnis ini di komunitas Sahara, saya lihat marketing plan-nya, bisnis plan-nya dalam 1, 2, 3 tahun, itu bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Paling enggak tuh kita punya harapan Bapak Ibu. Nah, kalau udah kayak gitu kan enak, kendaraannya tuh udah ada. Tinggal kita nih harus tahu cara mengendarainya, cara menjalankannya. Karena kalau kita udah ketemu kendaraan yang tepat, kalau nggak bisa cara mengendarainya, ya nggak akan nyampe juga. Ya, gitu. Makanya kita harus tahu cara mengendarainya Bapak Ibu ya. Boleh sambil dimut yang lain, King. King sambil dimut, King. Yang lain, King. Oke, siap. Kita lanjut ya. Jadi seperti Bapak Ibu ya, kita harus tahu cara mengendarainya dan juga tahu cara menjalankannya seperti itu ya. Nah, kalau udah tahu tujuannya, udah ketemu kendaraannya, udah bisa mengendarainya, tapi kita nggak berani memulai, ya nggak ada keberanian, ya sama juga nggak akan nyampe Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus punya keberanian, gitu. Maka tadi kalau hal-hal tersebut udah kita miliki, insya Allah tinggal tunggu waktu kita nyampenya. Yang penting nggak putar balik, nggak mundur, nggak berhenti, kayak gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini bukan bermaksud saya untuk menggurui. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya tadi ya, hampir lupa nih. Jadi buat yang baru bergabung di komunitas Arab, perkenalkan nama saya Riansyah dari Jakarta Bapak Ibu ya. Jakarta Timur, tepatnya Duren Sawit ya. Dulu mungkin banyak pohon duren di sini sama pohon sawit, saya juga nggak tahu ya. Gitu ya, pokoknya itulah. Latar belakang dulu saya sempat jadi kurir kurang lebih 6 tahun ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ya, bisa kebeli motor kredit. Alhamdulillah. Tapi dijalankan usaha ini dalam waktu 1,5 tahun waktu itu saya bisa kebeli mobil, bisa kebeli motor, bisa kebeli mobil. Ya, artinya apa? Artinya saya udah nemu kendaraan yang tepat dan juga cepat, Bapak Ibu. Ya kan, kalau saya perbandingan ya dengan pekerjaan saya sebelumnya 6 tahun beli motor kredit. Di sini 1,5 tahun bisa kebeli motor, bisa kebeli mobil. Itu pun cash. Sekarang secara logika Bapak Ibu pilih mana? Ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan dalam waktu 2,5 tahun, 3,5 tahun bisa beli mobil yang 500 juta Bapak Ibu. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, untuk malam hari ini saya akan jelaskan gimana caranya Bapak Ibu dalam waktu 1, 2, bahkan 3 tahun bisa mendapatkan itu semua ya. Proyek kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti halnya bisa kebeli motor, kebeli mobil, bahkan kebeli rumah Bapak Ibu ya. Caranya gimana nanti saya jelaskan mengenai duplikasinya. Saya akan share screen dulu ya, berbagi layar sebentar. Mana yang berbagi layar? Sebentar. Berbagi layar. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Nah, ini kita bahas. Jadi, ada beberapa jenis bonus yang ditawarkan oleh perusahaan kita, Best Corporation di program Brilliant. Ya, ada 10 jenis bonus Bapak Ibu. Ya. Dari mulai bonus penjualan paket ya. Ini mah nggak usah saya jelasin lagi karena saya kan udah berpaham ya cara mendapatkan komisi harian. Kemudian bonus pengembangan level, komisi titik generasi FO ini udah saya bahas 2 minggu yang lalu. Komisi titik generasi dan reward peringkat udah saya bahas.
Kemudian juga di minggu kemarin itu saya bahas mengenai reward Pakasin dan Umroh. Ya, reward Brilliant Entrepreneur ini juga udah paham pasti ya. Karena 3 jenis bonus, nomor 1, 2, sama nomor 6 ini bahan presentasi kita untuk calon mitra. Ya, yang kita jelaskan tuh bonus harian, mingguan, sama bonus reward. Ya, 3 jenis bonus ini udah cukup kita jelaskan presentasikan ke calon mitra. Ya, jadi ini nggak perlu saya jelaskan secara detail. Adapun dijelaskan mungkin di kesempatan lain waktu ya, karena nanti saya akan jelaskan malam ini mengenai duplikasi 2. Ya, bagaimana caranya kita hanya membangun 2 tim dalam waktu 2 tahun bisa tercapai omset 3,67 miliar. 3,17 miliar Bapak Ibu ya. Karena di sini programnya brilian, bukan champion. Gitu. Kemudian ada reward Pakasin Umroh, mari kita bahas. Ya. Berikutnya ada komisi generasi RO, prestasi bulanan, dan kepemimpinan bulanan. Nah, malam hari ini kebetulan ya ada masukan dari founder kita untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menekankan duplikasi 2 ya. Jadi dengan duplikasi 2 ini sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan ya itu memungkinkan atau bahkan memberikan kesempatan untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, seperti tentunya penghasilan ya untuk lunas utang. Kemudian juga bisa kebeli aset, baik itu motor, mobil, bahkan hingga rumah, bahkan berangkat umroh. Ya. Nah, di sini juga sudah tertera. Mana ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini duplikasi 2 ilustrasinya. Jadi dalam waktu 14 bulan ya, kalau duplikasi 2 ini berjalan, itu kita bisa mencapai total omset 3,17 miliar Bapak Ibu. Ya, cuman kan harus ada metodenya, harus ada caranya. Nah, kayak gimana? Jadi lebih enak kita pakai oret-oretan. Saya akan beralih ke papan tulis. Nah, ini dia nih. Bentar, kita ambil posisi dulu. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan jelaskan mengenai duplikasi 2, bagaimana caranya kita bisa meraih omset 3,17 miliar Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini kita harus punya tujuan dulu, tujuan yang jelas. Tadi udah disebutkan ya. Atau bahkan mungkin kita misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Bentar. Oh, kelihatan ya. Lihat sebentar. Cara meraih 3,17 miliar. Nah, caranya nih Bapak Ibu. Ini bisa jadi bahan presentasi ya untuk merefresh cara kerja waktu awal-awal saya jalankan. Jadi saya cuma jelasin seperti ini ke calon mitra. Cara meraih 3,17 miliar di Best Corporation ya. Tentunya kita pastikan registrasi daftar. Registrasi 100.000 ya. Kemudian juga FO. FO ini first order atau belanja produk 1,750. Ya, ini kita dapat ID, dapat website, dapat flip chart, dapat apalagi katalog produk. Tuh, jadi 100.000 bukan uang hilang. 1,750 kita dapat produk 10 box Bapak Ibu. Ya, yang mana satu boxnya 250.000. Senilai berapa tuh? 3 juta. Berapa? Iya benar. 2.500.000, 2.500.000 Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu cara menjalankannya bagaimana? Ya, tentunya di sini kita harus punya tujuan yang jelas dulu Bapak Ibu. Ya, kita cukup cara kerjanya ajak 2, bantu 2, lalu duplikasi. Nah, ini yang saya jalankan dari dulu. Waktu awal saya menjalankan usaha ini. Ya, untuk komisi di sini nggak saya jelaskan ya. Jadi saya langsung aja. Cara kerjanya seperti ini ya. Ibarat kata kita kerja nih di kantor ya, di pekerjaan sehari 8 jam, ya kan? Satu hari kita kerja 8 jam Bapak Ibu. Ya. Kan masih ada waktu berapa tuh? 16 jam ya. Masih ada waktu 16 jam.
Kalau Bapak Ibu mau apa namanya mendapatkan hasil di base corporation, paling enggak samakan jam kerjanya atau porsinya itu dengan pekerjaan utama, ya. Berarti 8 jam juga kita di PT Base. 8 jam. Jadi setelah kita pulang kerja, kita jalani PT Base. Ya kan? Misalkan 8 jam di PT Base ini, kita sehari presentasi 2 orang. 5 orang. Hari Senin, ya, kita pulang kerja presentasi 5 orang. Atau prospek 5 orang. Hari Selasa 5 orang, Bapak Ibu. Ya. Hari Rabu 5 orang. Hari Kamis 5 orang kita prospek. Hari Jumat 5 orang. Hari Sabtu 5 orang. Minggunya mungkin libur lah. Jadi prospek itu bukan presentasi secara detail, secara menyeluruh. Jadi kita cukup mengenalkan, membuat mereka penasaran. Saya ada peluang bisnis, ya insya Allah ini bisa menjadi solusi buat permasalahan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau, nanti lain waktu saya akan jelaskan atau mungkin arahkan ke seminar, baik seminar offline ataupun seminar online. Ya, jadi prospek itu cuma mengenalkan, membuat mereka penasaran. Ya, sehari ketemu 5 orang aja, kita buka omongan kayak gitu. Kalau emang mau tertarik, kita bisa pakai alat bantu tuh, entah itu kartu nama atau brosur, undangan, bisa Bapak Ibu. Jadi pentingnya juga alat bantu untuk memudahkan kita, ya, buat teman-teman yang mau main offline, ya. Jadi sehari 5 orang kita prospek. Bapak Ibu mau nggak? Ini ada solusi untuk punya nambah penghasilan. Yang mana peluang bisnisnya ini bagus banget kalau dijalanin. Itu punya potensi bisa kebeli motor, kebeli mobil, kebeli rumah secara cash. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah berapa lama nih bekerja? Kira-kira ada harapan nggak di tempat kerja yang sekarang untuk bisa punya itu semua secara cash? Ya pasti kan mereka bilang nggak bisa Pak, sulit. Sedangkan saya aja udah kerja bertahun-tahun. Nah, kita baru tawarkan sebuah solusi. Nah, ini ada peluang, paling nggak dengerin dulu nanti di presentasi, kapan ada waktunya. Nanti insya Allah ini akan membuka pola pikir kita, supaya kita pun bisa punya kesempatan untuk punya itu semua secara cash loh Bapak Ibu. Ya, karena udah banyak nih mentor-mentor kita nih yang merasakan hasil di usaha ini karena proyek mitranya itu transparan dan tersistem. Seperti itu. Cukup kayak gitu aja buat penasaran. Sehari 5 orang, kemudian besokannya 5 orang. Seminggu ketemu 30 orang Bapak Ibu. Ya. Nah, seminggu ketemu 30 orang ya. 6 ya di sini ya. 6 hari ketemu 5 orang, 30 orang. Ya udah kita presentasi. Kali 4 minggu 120 orang. Ya. Dalam sebulan nih kita udah ketemu 120 orang nih, udah kita prospek. Entah itu kita presentasinya di lain waktu. Pokoknya kita cukup mengenalkan 100 sehari 5 orang. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, dari 120 orang ini mungkin sebagiannya mereka ada yang nggak tertarik karena nggak semua orang itu cocok dengan bisnis model kayak gini. Ya. Jadi kalaupun ada yang menolak ya nggak apa-apa, mungkin mereka bukan target marketing kita ya. Bukan partner kita. Jadi kita jangan berkecil hati, nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ya, mungkin dari 120 orang, ya alhamdulillah 118 orang berhasil Bapak Ibu ya. 118 orang berhasil. Berhasil nih, ya kan? Berhasil apa? Berhasil nolak. Nah, dari 120 orang, 118 orang berhasil nolak. Berarti sisa berapa? Ya, sisa 2 orang. Ya, yang mau bergabung jadi tim kita. Ya. Nah, 2 orang ini Bapak Ibu yang kita bina, yang kita kembangin. Ya kan? 2 orang. Nah, metodenya kayak gimana? Kita langsung aja di sini. Ini Bapak Ibu nih ya. Ini Anda, asik. Anda. Ya. Kemudian di sini periodenya. Periode. Ini Anda. Dalam waktu 1 bulan, kita ketemu 2 orang. Ya. Sehari kita prospek 5 orang. 30 hari, 120 orang. Ya, 4 harinya libur lah. Kayak orang kerja. Akhirnya di bulan pertama kita ketemu 2 orang. Si A dan si B. Nah, 2 orang nih Bapak Ibu nih ya. Kita dapat komisi 400.000. 200.000 ya. 200.000, ini kan program brilian ya. Dapat komisi 200.000. Ya kan?
Plus bonus pasangan di sini, gocap ya 50.000. Sama bonus level 100.000 ya. Di bulan kedua, apa yang harus dilakukan nih Bapak Ibu? Ya, ajarin si A dan si B supaya jadi kita gali dulu nih impian si A dan si B. A, ente gabung mau apa nih? Tujuannya harus jelas, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Si B pun sama, B, ente gabung mau apa nih tujuannya? Mau lunas utang, mau punya kendaraan, punya penghasilan, atau mau kebeli rumah? Oh misalkan OB, oh saya mau kebeli rumah, udah bosen kontrak, saya diusir sana semari, capek pindah-pindah. Ya siap. Ya karena kita udah ketemu kendaraan yang tepat, ya di PTB sini memberikan harapan untuk kita bisa punya rumah. Ayo jalanin sungguh-sungguh serius. Karena kalau ente jalanin sistemnya kurang lebih 1-2 tahun itu bisa kebangun rumah. Wah, jadi kita mantepin lagi tuh si B sama si A. Ya kan? Caranya gimana? Misalkan nih kita nih. Caranya gimana, Bro? Oke, caranya gini, ada metodenya. Ente kan sehari kerja 8 jam, ya kan? Di PTBS pun juga sama, kita maksimalin porsinya 8 jam juga. Nah, gimana tuh? Pokoknya ente sehari prospek 5 orang. Ya, buat mereka penasaran. Nanti kalau kalau misalkan mereka kita udah buat janji temu, ya kan? Nanti saya bantu presentasi. Jadi berdua tuh, ya. Yang presentasi Bapak Ibu sponsornya, ya, baik melalui langsung ataupun by telepon atau video call. Ya, begitu pun juga Selasa, pokoknya prospek cari 5 orang. Ya, buat janji temu nanti kita presentasi. Ya, setelah prospek tahapannya presentasi. Setelah itu presentasi baru follow up. Ya, setelah follow up baru closing. Closing pembinaan Bapak Ibu. Gitu tahapannya ya. Jadi tadi apa? Prospek, prospek kemudian presentasi, follow up, lalu closing. Setelah itu duplikasi. Nah, udah langkahnya cuma ini doang Bapak Ibu ya. Prospek, presentasi, follow up, closing, duplikasi ya. Nah, metodenya sama. Yang kita jalanin duplikasi. Pokoknya sehari 5 orang, pokoknya sebulan ya paling minimal, paling pahitnya 2 orang. Oh akhirnya si A dan si B ngelakuin cara yang sama. Oke siap, Tor. Atau plan. Ya kan, saya pokoknya manut aja lah. Iya siap, oke kalau mentor, kalau Upland ngomong. Akhirnya bulan kedua, si A dapat 2 orang. Ya kan, si B juga dapat 2 orang. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian si A sama mitranya 2 orang, B sama mitra 2 orang. Wah kita training lagi nih, ya. Kita adain home sharing sama sama Bapak Ibu nih sebagai sponsornya. Kita gali lagi impiannya, kuatin lagi impiannya, keyakinannya. Akhirnya oke siap, siap plan, siap Tor, mentor ya kan, siap coach. Pokoknya saya manut aja lah apa yang diarahkan. Akhirnya ya udah ini metodenya. Kalau kamu punya impian ini metodenya. Tahapan-tahapannya prospek, presentasi, follow up, closing, duplikasi. Ya metodenya kayak gini. Sehari kan ente kerja 8 jam. Samain aja porsinya di PTBS juga. Pulang kerja ente prospek 5 orang. Ya, sampai ketemu pokoknya saya nggak mau tahu sebulan ya target minimal 2, ketemu 2. Wah makin semangat nih si A B sama mitranya. Akhirnya 2 orang ini closing 2 4, ketemu lah 4 orang kiri 4 orang kanan. Ya duplikasi lagi, ini saya jelasin langsung ya jadi biar cepat aja. Di bulan keempat ya 4 orang closing 2 8 kiri 8 kanan. Di bulan kelima atau periode 5 8 orang ketemu 2 16. Jadi ini perkalian 2 ya. Cara ngitung gampangnya. Ini 32. Periode 7 64. Periode 8 128. Nah, periode 9 256. Periode 10 512. 11 512 closing 2 1024. Nah, periode 12 1024 duplikasi 2 2048. Duplikasi 2 lagi 4096. 4096. Duplikasi 2 lagi berapa tuh? 8192. 8192. Nah,
15 ya kali 2 16.000 sekian 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 ya. 16.000 sekian sekian sekian. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Duplikasi 2 berjalan. Mitra kita ya, mitra kita itu cuman si A dan B nih di awal. Tapi kita duplikasi sehingga akhirnya bertumbuh dan berkembang, mitra-mitra jaringan kita berkembang ya. Kita lihat kontrak kerja perusahaan ya. Kita lihat di sini deh. Promo perusahaan ya. 50 pasang. Kok ini sih? Mana tadi bukannya? 50 pasang itu kita new ambassador 20 juta. Berapa lagi ya? 200 pasang star ambassador 150 juta. 1.750 big ambassador 500 juta. Ini kontrak kerja perusahaan nih dari bonus reward ya kan. 5.000. Kemudian luxury ambassador 1 miliar. Kemudian 10.000. Berapa ya? 15.000. 15.000. 15.000 kita champion ambassador 1,5 miliar. Nah, ini kontrak kerja perusahaan Bapak Ibu ya. Kita lihat di bulan berapa nih kita dapat. Ya kan? Bulan pertama mitra kita satu kiri satu kanan ya. Bulan kedua jadi 3 kiri 3 kanan. Bulan ketiga berapa nih? 7 kiri 7 kanan. Karena akumulasi nih. 4 tambah 2 tambah 1 ya 7. Kita lihat berarti di bulan ke 7 Bapak Ibu. Di bulan ke-7 karena omsetnya udah 64 kiri 64 kanan ya, kita dapat 20 juta. Karena di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat 50 poin penjualan itu kita dapat 20 juta. Sedangkan di sini kita lihat ya. Di bulan ke-7 kita dapat 20 juta. Karena kalau kita lihat akumulasi 64 tambah 32 udah lebih dari 50 bahkan 90 nilainya. Poinnya ya. Belum lagi ditambah ke atas. Ya, jadi kita di sini dapat new ambassador 20 juta ya. Kayak gitu. Kemudian poinnya akumulasi, duplikasi. Akumulasi tanpa batasan waktu. Ya. Nah, kemudian kontrak kerja perusahaan di 200 penjualan. Dapat yang 150 juta. Kita lihat nih. 200 paket pasang. Ya, berarti di bulan ke-9. Ya. Di bulan ke-9 kita dapat lagi yang 150 juta. Ya. Karena poin kita, jaringan kita 256 kiri, 256 kanan. Maka kita berhak mendapatkan prestasi Star Ambassador pencapaian atau senilai 150 juta. Ya. Kemudian di bulan berapa lagi nih? 1.750. Mana kan tak selat dulu. Ya biasa kan angin. Angin. Coba suaranya King Ya dimut lagi King. bisa mulai beri lah. Dulu bisa rajuan sudah. Cek suara. Aman. Oke, siap. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi di bulan ke-12 ya, karena omset kita udah 2048 kiri kanan, maka kita berhak mencapai prestasi Big Star Ambassador yang 500 juta. Tuh ya, karena kan target perusahaan itu 1.750. Ya kan, dapat 500 juta. Di bulan ke-12 omset kita udah 2048.
maka kita berhak dapat 500 juta. Ya. Nah, kita lihat target perusahaan 5.000 paket penjualan tanpa batasan waktu. Kita dapat luxury ambassador atau senilai 1 miliar. Maka di bulan keberapa nih? Di bulan ke-13. Ya. Karena poin kita 4 2048 tambah 1024 udah lebih dari 5.000. Maka di bulan ke-13 ya, kita dapat lagi pencapaian luxury ambassador 1 miliar. Wah, keren nih Bapak Ibu ya. Insya Allah udah lunas hutang ya, dapat 1 miliar. Bahkan bisa kebangun rumah, bisa kebeli mobil cash. Ya kan? Di bulan ke-13. Kemudian kita lihat lagi target perusahaan 15.000 penjualan luxury ambassador, dapat 1,5 miliar. Kita lihat 4.096 duplikasi 2 ya, udah 8.192 kiri kanan. Ya. Tuh, 14. Kalau di total omset kita 8.192 tambah 4.000 tambah 2.000 udah lebih dari 15.000 ya. Maka total nih keseluruhan 16.000 sekian jaringan kita ya. Selama 15 bulan duplikasi 2 berjalan. Maka di bulan ke-15 kita dapat yang champion brilian 1,5 miliar. Maka total omset, total aset yang kita dapatkan 3,17 miliar Bapak Ibu. Ya. Cuman duplikasi 2. Ya. Nah, duplikasi 2, mitra kita si A dan si B, kita ajarin duplikasi, kita gali impian mereka. Maka terduplikasi 15 bulan ya, omset kita tercapai 3,17 miliar. Ya. Nah, sekarang kita bandingin dulu deh di luaran sana ya, jangan di PTBS ya kan. Kita misalkan di sini gaji berapa ya? 5 juta deh. Atau jangan 5 juta deh. Ya 5 juta deh UMR. UMR kita tuh kurang lebih 5 juta per bulan ya. Jadi buat Bapak Ibu yang kebetulan ya, jadi bukan mengecilkan ya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Tapi kalau mungkin ada kebetulan ya. 5 juta per bulan. 5 juta per bulan kali 12 bulan. Atau 1 tahun lah ya. Berarti 60 juta. Betul ya? 60 juta kita lihat nih. Dan penghasilan kita 5 juta per kita perbandingan ya. Jadi bisnis itu hasil dibilang besar atau kecil itu tergantung perbandingannya. Jadi ini kita bandingin dulu antara pekerjaan kita yang sekarang nih dengan penghasilan 5 juta per bulan dengan di PTBS selama 15 bulan. Ya, penghasilan kita 5 juta per bulan. Selama 1 tahun 60 juta. Ya. 60 juta dikali 15 bulan. 15 bulan. Berapa tuh Bapak Ibu? Bukan, salah. Ini kita hapus dulu. 5 juta per bulan dikali 15 bulan ini langsung berarti ya. Ini kalau ilustrasinya tahun baru ya, ini kita ilustrasinya bulan dulu aja. 5 juta per bulan dikali 15 bulan. Ya. Bentar. Nah. Maka yang kita dapatkan itu ya 15 juta dikali 15 bulan dikali 5 juta dikali 15 bulan. 75 juta Bapak Ibu. 75 juta per bulan, ya. Mending mana? Ada pengajian. Mending mana Bapak Ibu? 75 juta selama 15 bulan atau 3,17 miliar, tapi Bapak Ibu habis-habisan, ya. Tunda dulu kesenangan di awal, ya. Pulang kerja jangan langsung istirahat, jangan langsung pulang. Presentasi 5 orang prospek demi mencapai aset 3,17 miliar, ya. Nggak lama ini kalau kita udah lewatin mah, ya, kalau udah kita dapetin, ya. Dibanding kita 15 bulan dengan penghasilan 5 juta cuma dapat 75 juta, ya. Ya saya yakin paling pasti milih inilah, ya kan. Atau mungkin misalkan
Bang, itu mah periode sebulan 2 itu terlalu cepet ya. Karena saya aja sampai sekarang belum closing. Oke lah, kita ganti dengan tahun. Ya, periode ini kita ganti dengan tahun. Berarti selama 1 tahun kita ketemu 2 orang. Di tahun kedua, duplikasi 2. Di tahun ketiga, duplikasi lagi. Berarti kalau kayak gini, di tahun ke-7, kita baru dapat motor yang 20 juta. Di tahun ke-9, dapat mobil yang 150 juta. Di tahun ke-12, ya jalin PTBS, dapat yang 500 juta. Di tahun ke-13, dapat yang 1 miliar. Di tahun ke-15, totalnya 3,17 miliar. Ya, 15 tahun Bapak Ibu dari sekarang nih. 15 tahun ke depan, jalin PTBS ya, mati-matian habis-habisan, itu baru kemungkinan dapat atau apa namanya? Bisa mendapatkan potensi 3,17 miliar 15 tahun ke depan. Kira-kira mau apa mau banget? Ya. Ah, Bang, itu mah sulit kayaknya. Jangan bilang sulit dulu ya. Kita bandingin dengan kondisi kita 15 tahun ke belakang. Misalkan contoh di sini ya, yang tadi saya bilang nih. Penghasilan kita taruhlah 10 juta. 10 juta per bulan. Dikali 12 bulan. Sama dengan 120 juta. Ini penghasilan 10 juta nih, bukan 5 juta. Kita lihat 15 tahun ke depan. Kira-kira nyampe gak nih? Apa namanya? Aset 3,17 miliar. Dengan penghasilan 10 juta per bulan. 10 juta per bulan berarti 120 juta. 120 juta per tahun ya. Per tahun dikali 15 tahun. Sama dengan berapa nih? 120 juta dikali 15 tahun. Sama dengan 1,8 miliar Bapak Ibu. Tuh. Dengan penghasilan 10 juta per bulan, 15 tahun ke depan ya, kita mendapatkan 1,8 miliar. Kalau nggak percaya, hitung aja deh, pakai kalkulator. Di PTBS ya, 15 tahun ke depan, dengan modal di bawah 2 juta ya, kita jalani serius, 15 tahun ke depan dapat 3,17 miliar. Secara logika mending mana Bapak Ibu? Padahal di sini kerjanya nyantai loh, cuman cerita doang loh. Udah gitu dibantuin lagi. Ya. Cuman cerita, yang penting kita berani gak cerita, berani gak ngomong. Ya. 15 tahun ke depan dengan penghasilan 10 juta, baru dapat 1,8 miliar. Masih besar di PTBS. Sekarang kita naikin lagi deh. Ya. Penghasilannya 15 juta. 15 juta per bulan. Dikali 12. Ya. 15 juta kali 12. Itu 180 juta per tahun. Ya. 180 juta per tahun dikali 15 tahun Bapak Ibu. Nih, matematika nih ya, kita main logika Bapak Ibu. Karena matematika itu yang kita yakini dari dulu sampai sekarang itu ilmu pasti. Ya, 1 tambah 1 dari dulu sampai sekarang berapa? 2. 1 kali 1 dari dulu sampai sekarang 1. Ya. Maka kalau kita jalankan duplikasi 2 ini, ya pasti Bapak Ibu, ilmu pasti nih. Ya. Tinggal kitanya nih kapan nyampenya. Gitu ya. Maka di sini saya paling senang kalau main hitung-hitungan matematika. Karena ya itu tadi pasti. Ya. Mungkin tinggal waktunya aja. Ya. Gitu. Kalau kita hitung 180 juta dikali 15 tahun. Ini penghasilan kita per tahun nih. Dengan hasilan bulanannya 15 juta. 180 juta dikali 15 tahun. 2,7 miliar Bapak Ibu. Ya. Oh, penghasilan 15 juta per bulan, 15 tahun ke depan, ya 2,7 miliar. Masih besar mana antara 2,7 miliar sama 3,17 miliar? Ya. Ya, Bapak Ibu pasti bisa ngitung lah. Dan saya yakin masih waras ya. Udah paham hitung-hitungan, paham duit ya. Gitu. Pasti milih yang 3,17 miliar. Cuman pertanyaannya mau gak kita berproses nih di sini nih. Ini metodenya nih, Bapak Ibu nih, udah saya jabarin tuh. Metodenya kayak gini. Ini tahapannya prospek, presentasi, follow up, closing, duplikasi. Udah itu aja. Ya. Mau nggak kita, berani ya kita, ya. Yang perlu disiapin tuh mentalnya. Ini sih hanya coret-coretan yang saya buat ya. Nggak akan berguna kalau nggak dipraktekin. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dengan penghasilan 15 juta
15 juta per bulan aja, 15 tahun ke depan, ya, nilainya itu 2,7 miliar. Dan ini pun belum tentu jadi aset, ya. Bisa jadi kepake, ya kan? Karena kan yang namanya uang kalau di tangan, ya kan, pasti kepake. Apalagi orang perempuan kan, gatel aja pengen belanja mulu ya. Dengan adanya media sosial, belanja online, wah udah tinggal klik-klik, masukin keranjang, check out. Tapi di PTBS ini murni hanya dari aset, belum dari penghasilan harian, dari bonus sponsor, belum lagi dari bonus pasangan nih, ya kan? Kalau kita pasangin nih, dapat lagi nih bonus pasangan tuh, ya, dapat pasangan tuh, bonus pasangan, ya, 50.000 per pasang atau bonus levelnya 100.000 per pasang, ya. Ini hanya dari asetnya aja, motor, mobil, hingga rumah, Bapak Ibu, ya kan? Kayak gitu, ya. Nah, kira-kira layak nggak nih diperjuangin Bapak Ibu, ya? Layak nggak? Bes, ini udah jalannya loh, udah ada sistemnya. Tinggal kitanya nih, kita harus bisa mengendarainya supaya kita bisa mencapai tujuannya. Ya, kan Bapak Ibu udah daftar nih, udah gabung semua, ya kan? Udah gabung semua, udah daftar, kemudian juga udah apa namanya berada di kendaraan yang tepat. Ya, udah tahu nih cara mengendarainya, tadi udah saya jelasin. Tinggal beraninya nih Bapak Ibu nih. Mentornya juga udah ada yang mengarahkan ya, keberani apa namanya? Caranya, kemudian juga yang mengarahkan sama keberanian terakhir. Karena kalau keberanian nggak punya, maka 4 poin sebelumnya tuh sama juga bohong, ya. Bapak Ibu udah punya niat, udah tahu, udah berada di kendaraan yang tepat, tahu nih cara ngendarainnya, udah ada mentor yang siap ngarahin, tapi nggak berani dijalanin juga, ya maka nggak akan sampai, cuman jadi ngimpi Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Maka dari itu metode-metode seperti ini duplikasi dua yang dijelaskan ini sangat memudahkan karena sebagus-bagusnya bisnis itu yang bersistem, ya, karena udah ada hitungannya, ya, seperti itu. Apalagi di Base Corporation ini ya perusahaannya udah kita tahu lah dari beberapa tahun kebelakangan ya berdiri dan juga udah beneran ngasih bukti ya kan, bukan hanya sekedar omon-omon ya, ketika poinnya nyampe itu dibayar, ya, dan itu nggak ribet lagi prosesnya. Tinggal Bapak Ibu nih harus menjadi bukti orang-orang sukses berikutnya, ya, kayak gitu. Mungkin dari sini kalau ada mau ditanyakan mengenai duplikasi dua, sambil saya mau lihat di kolom komentar ini berapa nih? Ada 48.000 peserta yang hadir. Wih, keren nih. Boleh kalau ada pertanyaan, 15 menit terakhir. Layak. Paham nggak nih kira-kira yang saya jelasin Bapak Ibu? Paham nggak? Jangan-jangan pada ketiduran ini saya jelasin, dikira ngedongeng kali ini. Paham, Bu Sri Medan. Woi, keren nih. Berarti tinggal dipraktekin ya, karena sebaik-baiknya apa namanya ilmu itu yang dipraktekin, Bapak Ibu ya. Boleh kalau masih ada yang bingung mau tanyain, sok silakan. Presentasi masih belum bisa, cukup buat penasaran aja. Prospek, jangan presentasi Pak, prospek. Prospek itu ngenalin, ya, Pak atau Bu, ini saya ada peluang bisnis bagus, ya. Insya Allah kedepannya kita punya harapan untuk bisa punya mobil, punya rumah, bahkan berangkat umroh. Mau gak berangkat umroh tahun ini? Atau paling nggak tahun depan 2026? Wah, siapa nggak mau? Ya udah, kapan ada waktu nanti ya dijelasin sama mentor saya. Jadi minta bantuan sama mentor. Jadi mentor jelasin, kita dengerin. 1, 2, 3 kali, yang keempatnya kita harus bisa presentasi sendiri. Jadi jangan disuapin mulu. Ya, kita kan mau jadi leader, mau jadi mentor. Masa jadi disuapin mulu Bapak Ibu? Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, presentasi minta dibantu. Yang keempat kali kita sendiri. Gitu ya. Jadi tahapannya tahu ya, masih ingat ya tadi ya tahapannya ya. Prospek, presentasi, follow up, closing, duplikasi. Tuh, catat kalau perlu ya. Besok suka lupa lagi.
Ditonton lagi recordnya Bu siapa nih? Ibu atau Bapak nih? Nartayana. Emang gitu ya, namanya orang ya kan. Ya, udah manusiawi lah kita lupaan. Ya, cuman di sini kan kita ada recordnya. Nanti tinggal ditonton recordnya. Itu. Kalau duplikasinya dua yang Sarah affiliate, kalau Sarah affiliate nanti penjelasannya sama Kang Lutfi. Ya, Sarah affiliate tuh ada bonus-bonus generasi itu mah. Ya, kalau di sini kita sistemnya, sistem bisnisnya, briliannya Bapak Ibu. Ya, kalian saya baca aja ya. Sekarang untuk poin brilian apa bisa jadi poin yang paket lama tanpa upgrade? Nggak bisa ya, nggak bisa Pak Daniel. Jadi beda server, beda jalur. Adapun bisa jadi 40/1. Kalau di poin brilian kita udah 40 poin, nanti otomatis nambah ke poin champion 1 poin. Gitu ya. Itu terakhir yang saya dengar dari Pak Jibian. Gitu ya. Cuman ya kita selagi ada momentum ini program brilian ya promonya lebih rendah poinnya dan daftarnya lebih murah ya udah kita maksimalin dulu di program brilian. Dan buat Bapak Ibu nih yang belum mutasi ke brilian segera mutasi ya segera mutasi. Karena yang namanya bisnis itu pasti ada siklusnya kan, nggak mungkin perusahaan nguntungin mitra terus atau mitra nguntungin perusahaan terus, pasti ada apa namanya berkesinambungan Bapak Ibu ya. Karena kita di sini saling menguntungkan, harus saling menguntungkan supaya perusahaannya juga tetap berdiri, mitra-mitranya pun juga tetap bisa menjalankan bisnisnya ya. Gitu. Adapun program champion masih ada ya, cuman di sini kita manfaatin momentum yang ada di program brilian ya. Kapan lagi kita 200 poin pasang bisa umroh gitu. Jadi kita kalau ngejelasin calon mitra nih yang pengen banget umroh, udah kita ceritanya umroh, jangan mobil. Ya nanti nggak masuk. Bapak Ibu mau umroh nggak tahun depan? Saya ada program nih, program brilian. Udah presentasi 2, duplikasi 2. Di bulan ke berapa tadi? 9 ya. Di bulan ke-9 ya, kita udah bisa umroh nih. Cash loh, tanpa DP, tanpa cicilan. Ya kan, 170 juta tuh. Kan 20 juta sama 150 juta. Bisa umroh sekeluarga ya, berdua, bertiga. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita mainnya program umroh kalau ke orang-orang tua nih yang pengen umroh, ya udah kita tawarin solusi. Program brilian, program umroh 9 bulan. Jadi kalau jalanin serius nih benar-benar ya, Bapak Ibu insya Allah bisa umroh dengan izin Allah. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita jelasin duplikasi 2. Caranya kayak gini, ya kan? Metodenya kayak gini, hasilnya kayak gini. Gitu ya. Coach mau nanya prospeknya apa ya? Kok apa nggak ada sistem online ya? Karena kalau online itu kan terbatas. Kalau mau online ya, ya kita berarti harus ngiklan, harus main media sosial, ya, bikin video promosi di media sosial, entah itu di TikTok, Facebook, ya, ataupun media sosial lainnya untuk dapat database ataupun juga bisa dengan teknik jemput bola. Kalau ada apa namanya pengikut kita atau orang yang nge-like ya, nge-like, follow, kemudian juga apa ya? Yang komen kita bisa jemput bola dengan teknik jemput bola tuh. Kalau kita mau nyari database di online. Memang kalau offline itu terbatas ya. Makanya di sini dengan zaman sekarang itu makin kesini makin keren ya dengan adanya media sosial itu lebih membuat kita leluasa untuk mencari daftar nama ya kan kayak saya di Jakarta mungkin Bapak Ibu ada dari berbagai macam kota berbeda kan bisa ketemu wasilah apa wasilah online media sosial Bapak Ibu kayak gitu ya jadi pelajari lagi cara berpromosi di media sosial itu di kelas berapa ya kelas 4 kalau nggak salah ya ada kelas-kelasnya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih di Sara di Probets 3 selesai dulu tugasnya, ujiannya supaya bisa naik ke Probets 4. Nanti diajarin tuh cara editing video, cara beriklan, cara promosi gitu. Karena sekarang tuh lebih terukur, lebih terstruktur sistemnya di Sara. Kelas 1, kelas 2 atau Probets 1, Probets 2 sampai Probets berapa ya? 10 apa nggak salah. Gitu. Supaya Bapak Ibu paham dulu nih dari mulai dasar ya tujuannya apa daftar di Sahara, kemudian juga harus paham marketing plan dan product knowledge, kemudian paham marketing plan, cara editing video, cara beriklan, itu nanti ada step by stepnya, gitu ya.
Alhamdulillah saya udah punya 2 toko. Nah, keren tuh Bu Neno, tinggal dijalanin ya. Kalau udah punya toko, berat kata kan, kalau mau orang tahu harus dibuka kan, jangan ditutup mulu tokonya, nanti orang nggak ada yang mau mampir, nggak ada yang mau beli. Begitu juga bisnis ini, kita udah punya bisnis, kita tinggal cerita ya. Untuk mengenalkannya tuh kita cerita, harus buka mulut lah. Kalau emang mau offline, ya kalau mau online harus sering upload video tiap hari, gitu ya. Cara daftarin calon mitra nanti bisa dibantu sama sponsornya ya. Pak Brian punya 1, siap. Oke, siap. Oh, Jakarta Selatan. Nah, untuk Bu Nurul Hasanah mengenai cara prospek dan follow up itu nanti ada di kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah ya. Probats 6 itu. Kelas Nanti ada 5. tuh. Jadi Probats 5. Jadi diselesaikan dulu Probats 1, 2 atau 3 atau 4-nya ya. Supaya nanti bisa ikutan training cara follow up calon mitra yang masuk ke WhatsApp. Itu Bapak Ibu ya. Cara prospek online ya itu tadi ya, ada di Probats 6, Probats 5. Jadi Pak RN harus ikutin kelas-kelasnya dulu dari mulai Probats 1, 2, 3 sampai 4, naik kelas 5 nanti diajarin cara presentasi, cara follow up ya. Cara follow up via online. Kayak gitu, King. Mungkin ada lagi King yang mau tanyain, King? Ini Kang, Ya. kalau saya gerak terus, tapi yang di bawahnya gak gerak, diam di tempat, gimana tuh Kang? Ya berarti kita harus gerak terus ya, semangatin mitra kita, motivasi. Tapi kalau udah dimotivasi mitra kita, mereka masih nggak mau jalan, ya udah, kita cari mitra yang baru, ya kan? Yang mau diarahkan, yang mau jadi partner bisnis kita. Mungkin mereka yang nggak mau gerak itu tujuannya kurang kurang spesifik. Mungkin daftar itu hanya sekedar ikutan atau hanya ingin produknya aja, nggak mau menjalankan sistemnya, ya kita kan nggak tahu ya, namanya orang kan beda-beda. Tapi kitanya sendiri nggak usah nggak berhenti